Perkenalkan, nama saya Nafira Widya Putri. Saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip laut teritorial. Itu yang pertama ada kedaulatan negara pantai, yang dimana negara ini memiliki hak kedaulatan penuh atas laut teritorialnya, termasuk sumber daya dan regulasi kegiatan di wilayah tersebut, yang dimana regulasi itu adalah kebijakan atau sebuah aturan pada laut teritorial untuk mencegah di negara pantai tersebut. Yang kedua itu ada kebebasan berlayar, yang dimana meskipun ada negara pantai, kita juga ada hak lintas yang damai bagi kapal asing harus tetap diakui. Karena apa? Karena untuk mencegah timbulnya kebebasan berlayar tersebut di laut teritorial. Yang ketiga itu ada pemanfaatan sumber daya, yang dimana kita itu harus mengelola ataupun memanfaatkan sumber daya alam itu di laut teritorial. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dina Purnamasari, yaitu soalnya apa saja hak-hak kedaulatan yang dimiliki negara pantai di laut teritorial tersebut. Oke, saya jawab, yang dimana diatur oleh UNCLOS tahun 1982 pada kedaulatan negara pantai itu memiliki ataupun berjarak 12 mil dari dasar pangkal. Yang kedua itu ada regulasi, yang dimana regulasi itu seperti seperangkat aturan ataupun kebijakan dalam negara pantai tersebut, seperti penangkapan ikan pada sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma dengan NIM 23050400087, dan di sini saya akan menjelaskan definisi tentang laut teritorial. Jadi, laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di sepanjang pantai suatu negara yang dianggap sebagai bagian dari kedaulatan negara tersebut. Nah, secara hukum internasional, laut teritorial umumnya diukur sejauh 12 mil laut atau sekitar 22,2 km dari garis dasar pantai tersebut. Di laut teritorial ini, negara memiliki hak penuh untuk mengatur sumber daya, aktivitas ekonomi, lingkungan, serta keamanan. Namun, harus tetap menghormati hak lintas dari kapal tersebut, dari kapal asing sesuai dengan ketentuan hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Liza. Apa perbedaan antara hak kedaulatan negara pantai dan hak berlayar damai di laut teritorial menurut hukum internasional? Dan jawabannya ialah hak kedaulatan negara di pantai di laut teritorial mencakup kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengontrol semua kegiatan yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk penegakan hukum, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan lingkungan laut. Sebaliknya, hak berlayar damai adalah hak yang diberikan kepada kapal asing untuk melintasi laut teritorial negara pantai tanpa mendapatkan izin, asalkan pelayaran tersebut tidak mengganggu ketertiban atau keamanan dari negara tersebut. Lalu, hak kedaulatan bersifat eksklusif dan komprehensif, sementara hak berlayar damai bersifat terbatas dan harus mematuhi hukum dan regulasi negara pantai tersebut. Lalu, acuan hukumnya United Nations Convention on the Law of the Sea, yaitu UNCLOS pada tahun 1982 pasal 2, 17, dan 19. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Salsabila Ramadhani dengan NIM 23050404179. Jadi di sini saya akan membahas hasil diskusi kelompok kami, yang dimana saya akan membahas bagian bentuk, contoh, dan kasusnya. Bentuk kasus dan contohnya dalam laut teritorial meliputi kasus penangkapan ikan, kasus pelanggaran lintas damai, kasus penyerangan kapal perang, dan terakhir ada kasus pertikaian wilayah. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu kasus penangkapan ikan. Kasus ini di mana negara menangkap nelayan asing yang melanggar batas laut teritorial, yang kita bisa lihat dalam kasus Indonesia versus nelayan Malaysia. Baru yang kedua ada kasus pelanggaran lintas damai. Kasus ini di mana kapal asing yang memasuki laut teritorial tanpa izin dan melakukan aktivitas yang membahayakan. Baru yang ketiga ada kasus penyerangan kapal perang.
dalam insiden yang lebih serius seperti kapal Amerika Serikat yang memasuki laut Tiongkok. Baru yang terakhir ada kasus pertikaian wilayah. Kasus pertikaian wilayah ini dapat dilihat dari Laut Cina Selatan yang meliputi beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, dan Tiongkok. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andre Nugrah Wijaya. Pertanyaannya itu, bagaimana mekanisme penentuan batas laut teritorial menurut hukum internasional dan apa dampaknya jika dua negara memiliki klaim tumpang tindih? Jadi jawabannya adalah penentuan batas laut teritorial biasanya dilakukan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, khususnya pasal 3 yang menyatakan bahwa negara pantai berhak menetapkan laut teritorial hingga 12 mil laut dari garis dasar. Dalam kasus klaim tumpang tindih, negara-negara yang bersangkutan diharapkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrasi, sebagaimana diatur dalam pasal 74 dan pasal 83 UNCLOS. Jika tidak ada kesepakatan, maka batas dapat ditentukan berdasarkan prinsip, dasar tengah, atau dasar median yang sama. Acuan hukumnya itu United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, pasal 3, 74, dan 83. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Siti Nur Sofia Kamsa dengan NIM 23050400112. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang acuan hukum dari laut teritorial tersebut. Jadi berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak memiliki lebar laut teritorialnya dengan batas maksimum 12 mil laut teritorial tersebut. Dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 terdapat 3 macam garis pangkal. Yang pertama yaitu garis pangkal normal yang ditarik mengikuti kontur pantai dengan kondisi wajar. Setelah itu yang kedua ada garis pangkal lurus yang mana negara dengan kontur pantai berbentuk zigzag atau banyak pulau-pulau di sepanjang pantainya. Setelah itu yang ketiga itu ada garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar, pulau-pulau terluar di suatu negara. Itu pun hanya negara kepulauan yang memiliki kriteria tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Fadil Farizi dengan NIM 23050400154. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum laut internasional. Hukum laut internasional itu sejarahnya terbagi menjadi zaman kuno hingga modern. Yang pertama, zaman kuno dan Romawi. Imperium Roma menguasai seluruh lautan tengah kerajaan-kerajaan Yunani dan Rhodes, memainkan kekuasaan atas laut dengan pemilikan kerajaan. Yang kedua, ada abad pertengahan. Negara-negara di Laut Tengah menuntut kekuasaan atas laut yang berbatasan dengan pantainya. Teori Bortlus dan Boldus menjadi dasar pembagian laut klasik, teritorial, dan laut lepas. 3. Zaman Portugal dan Spanyol. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453 memaksa Portugis mencari jalur laut baru ke Indonesia melalui Samudra Hindia. Spanyol juga mengklaim Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko. 4. Zaman Inggris. Inggris menutup lautnya untuk nelayan Belanda, sementara nelayan Inggris menangkap ikan di dekat pantai Denmark. Ini menimbulkan tantangan hidup terhadap doktrin laut tertutup atau mare clausum dan mendorong perjuangan untuk kebebasan berlayar, yaitu freedom of navigation. 5. Perkembangan modern. Sejak abad ke-20, 4 konvensi internasional diadakan untuk membahas himpunan hukum laut, termasuk Konvensi Den Haag 1930 dan Konvensi Hukum Laut 1982. Terima kasih. Oke, saya Muhammad Syafiq Kusmalianto akan menjawab pertanyaan dari Sophie, yang dimana pertanyaannya ialah bagaimana konsep Common Heritage of Mankind diterapkan dalam hukum laut internasional dan apa implikasinya bagi negara-negara dalam eksplorasi dasar laut. Seperti yang kita ketahui bahwasannya konsep Common Heritage of the Mankind atau warisan bersama umat manusia merupakan sebuah prinsip yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS.
Pada pasal 136, konsep ini menetapkan bahwa wilayah dasar laut di luar yurisdiksi nasional dikenal sebagai area dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk mineral, logam berharga, dan hasil sumber daya lainnya adalah milik bersama seluruh umat manusia. Artinya, tidak ada negara, individu, atau identitas yang dapat mengklaim kedaulatan atau hak pemilikan eksklusif atas wilayah tersebut. Dan hasil dari eksplorasi serta eksploitasi di dasar laut harus digunakan untuk kepentingan bersama, terutama untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, Otoritas Dasar Laut Internasional Seabed Authority (ISA) dibentuk sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya di area. ISA juga bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Terima kasih.